lagi rebahan atau sambil nyemil-nyemil, selamat datang di podcast Bincang-Bincang Terkenal. Aku Putri Sabrina Aulia yang akan menemani kalian di podcast ini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang super keren. Gak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja ini dia 3 narasumber kita. Tepuk tangan dulu. Wow, ini dia bintang tamu kita, maksudnya narasumber kita siang kali ini. Boleh nih perkenalan dulu dari. Halo teman-teman, kenalin nama saya Agustina Gurawati. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Beta Elina Ginting. Dan halo teman-teman, nama saya Isi Jayanti. Nah, gimana nih kabarnya kawan-kawan semua? Alhamdulillah baik ya. Baik banget sih. Hari ini kita mau bahas apa ya? Apa ya? Kita di sini mau bincang-bincang nih tentang cerita pendek yang berjudul Berbekal Nasi Kuning Kekabyangan. Nah, cerita ini karya dari Gede Arianta Sutama. Nah, gimana gimana tentang sinopsis dari cerita ini? Mungkin bisa di-spill nih. Oke baik. Jadi di dalam cerpen ini tuh mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang anak itu tuh berasal dari keluarga di Bali. Nah, suatu hari dia tuh ingin pergi ke Turki. Namun anak itu tuh merasa berat ketika ingin pergi ke Turki karena kan dia harus meninggalkan keluarganya. Sementara keluarga itu terdiri dari 4 anggota keluarga, yaitu ada ayah, kemudian ada kakek yang sudah renta dan 2 adiknya. Nah, ibunya itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi sang anak laki-laki itulah yang mengurusi pekerjaan ibunya gitu. Kemudian ada hal yang istimewa nih, yaitu adalah hari Kuningan, di mana setiap hari Kuningan anak lelaki itu tuh memasak nasi kuning gitu. Nah, dari sinilah tradisi itu tuh dibawa, meskipun dia berada di Turki, dia itu tetap menghidupkan suasananya itu dengan spesial di hari Kuningan gitu. Meskipun tidak sesempurna ketika anak lelaki itu merayakannya di Bali. Begitu Kak. Oh begitu, menarik banget ya. Pasti teman-teman yang di rumah jadi tertarik nih buat baca cerpen ini. Nah, kalau boleh tahu nih, tema dari cerpen ini apa sih? Karena kan kita sudah dengar kalau ada Kuningan. Nah, itu jadi temanya apa Kak? Kalau tema di dalam cerpen ini itu yaitu temanya itu lokalitas Kak. Jadi lokalitas budaya yang ada di Bali gitu. Karena kan tadi seperti yang kita tahu ya, Kuningan dan juga Galungan. Jadi Galungan itu adalah, kalau orang Bali mengatakan nih, leluhur itu datang ke Bali ketika Galungan gitu. Nah, saat hari Kuningan tiba, leluhur itu tuh kembali dengan membawa sesaji yang masyarakat Bali itu sudah persiapkan gitu. Nah, di cerpen ini dikaitkan dengan nasi kuning. Jadi ketika hari Kuningan tiba, para roh leluhur itu membawa nasi kuning, sari-sari nasi kuning untuk dibawa ke kayangan gitu Kak. Oh, jadi temanya itu adalah lokalitas atau kearifan lokal. Nah, setelah kita tahu nih temanya, pasti teman-teman di rumah makin penasaran dong gimana alur dari cerita ini. Boleh di-spill dong Kak. Baik, jadi saya akan menjelaskan alur ataupun plot yang ada di dalam cerpen ini nih Kak. Di dalam cerpen ini tuh terdapat alur campuran, yakni menggunakan alur maju dan juga alur mundur. Nah, alur maju di dalam sini tuh diceritakan ketika sang anak lelaki itu tuh akan pergi ke Turki gitu. Nah, jadi dijelaskan secara kronologis nih, dari ketika anak itu berangkat ke Turki sampai anak itu tiba di Turkinya gitu. Nah, sedangkan untuk alur mundurnya itu tuh sang anak mengingat kembali apa yang telah terjadi ketika ibunya itu masih hidup. Jadi ketika ibunya masih hidup itu sekeluarganya itu merayakan hari Kuningan dengan memasak nasi kuning. Kemudian juga di dalam cerpen itu terdapat kutipan-kutipan ketika kakeknya itu menyampaikan makna antara Galungan dan juga Kuningan. Begitu Kak. Oh, jadi alur yang digunakan itu adalah alur campuran. Betul sekali Kak. Nah, kita lanjut nih ke latar dan penokohan. Boleh nih di-spill dong Pak, sekalian dengan amanahnya.
Ya, untuk latarnya di sini menggunakan 3 tempat, yaitu bandara, Bali, dan juga Turki. Dan dapat dibuktikan pada cerpen tersebut yang menyatakan ayah dan anak itu berpelukan erat di Bandara Ngurah Rai. Yang dimana pada cerita tersebut ayah dan anak itu berat untuk saling melepaskan. Lalu pada cerpen tersebut juga disebutkan bahwa anak lanang dari ayah tersebut akan bekerja di Turki, tepatnya di rumah makan. Dan juga ada salah satu kutipan cerpen tersebut mengatakan bahwa anaknya melakukan video call pada saat hari Kuningan dengan ayah dan kakek saat di Turki. Kemudian latar tempat Bali bisa dibuktikan dari perayaan yang dilakukan sedari kecil oleh tokoh, yaitu Galungan dan Kuningan, yang mana ini merupakan perayaan yang sering dilakukan oleh penduduk Bali. Ada kutipan dari perkataan sang ayah yang mengatakan pada anaknya untuk rajin-rajin menabung agar mempunyai modal dan membangun usahanya di Bali. Dan juga pada cerpen ini, kakek dari si anak lanang tersebut percaya bahwa orang Bali setelah meninggal menjadi Atman. Oh, jadi latar yang digunakan itu adalah Bali, bandara, dan Turki. Ya kak, bener banget. Selain adanya latar tempat, di cerpen ini juga memiliki latar suasana dan latar waktu. Bagaimana tuh? Boleh dong di-spill? Boleh banget. Untuk latar waktunya sendiri yang digunakan terlihat jelas, tentunya ialah saat perayaan Kuningan. Bisa diambil dari judul dan cerita yang diambil bahwa cerpen ini berlatar dan berfokus saat Kuningan karena menurut sang tokoh perayaan Kuningan sangat istimewa karena Kuningan adalah hari yang mengenang dan memuja leluhur, dan menurutnya menjadi lebih istimewa karena adanya nasi kuning. Lalu untuk latar suasananya bagaimana? Latar suasana yang dirasakan pada cerpen ini yaitu hangat dan mengharukan karena kita bisa merasakan rasa hangat kekeluargaan yang terasa walaupun hanya dengan membacanya saja. Bisa dibuktikan saat sang tokoh akan meninggalkan ayahnya dan untuk bekerja ke Turki. Ada rasa berat yang dapat dirasakan saat membacanya, dan sang ayah yang meyakinkan anaknya untuk tidak mengkhawatirkannya. Oh, jadi begitu tentang latar dari cerita ini. Nah, lanjut kita ke tokoh dan penokohan. Bagaimana karakteristik dari setiap tokoh? Bisa di-spill nih kak? Tokoh dan penokohan pada cerpen ini memiliki tokoh anak yang memiliki sifat sangat perhatian dan sangat penyayang kepada keluarganya. Bisa dibuktikan betapa beratnya dia meninggalkan ayahnya dan menggantikan untuk mengurus keluarganya. Dia juga sangat bertanggung jawab. Dibuktikan saat ibunya sudah meninggal, ia menggantikan posisi ibunya untuk mengambil tugas-tugas saat merayakan Hari Galungan dan Kuningan. Tokoh ayah yang juga sangat baik dan penyayang diceritakan tidak mau membuat anaknya khawatir, jadi ia berusaha meyakinkan anaknya bahwa ia akan baik-baik saja untuk merawat kakek dan keluarganya. Lalu yang terakhir, tokoh kakek yang bisa dilihat dari cerpen tersebut memiliki sifat yang sangat mengayomi, dibuktikan dengan memberitahu dan mengajarkan keyakinannya tentang perayaan Kuningan kepada si anak yang merupakan cucunya. Dari cerpen ini kita juga menganalisis amanatnya. Amanat dari cerita ini banyak sekali yang dapat kita ambil, mulai dari suatu perjuangan tidak dapat mengkhianati hasil untuk menggapai sebuah cita-cita, dan semodern apapun kehidupan kita maupun di lingkungan kita, bukan berarti kita dapat menghilangkan budaya ataupun ciri khas yang sudah mendarah daging. Kebiasaan budaya yang sudah biasa kita jalani tidak boleh ditinggalkan secara cuma-cuma dimanapun dan kapanpun. Nah, lalu apa sudut pandang dan gaya bahasa dari cerita ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh kakak di sini? Oke, baik. Saya akan menjelaskan gaya bahasa yang digunakan di dalam cerpen ini. Nah, di dalam cerpen ini itu gaya bahasa yang digunakan oleh pengarangnya yaitu menggunakan majas perbandingan, yang jenisnya itu adalah majas hiperbola. Karena di dalam cerpen tersebut itu terdapat kutipan mereka tersedak haru, air mata mengambang. Nah, yang menurut kami kalimat tersebut itu merupakan deskripsi yang dilebih-lebihkan gitu, sehingga membuat pembaca seperti ikut terbawa dalam suasana tersebut, begitu Kak. Oh, jadi begitu. Nah, untuk sudut pandangnya nih bagaimana?
Nah, di dalam cerpen ini itu sang penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga, yang dimana sudut pandang orang ketiga ini adalah kondisi di mana tokoh utamanya itu diganti istilahnya menjadi ia, anak lanang, dia, dan lain sebagainya. Nah, di dalam sudut pandang orang ketiga ini, penulis itu seolah-olah berada di luar cerita, gitu Kak. Nah, karena unsur intrinsiknya sudah dijelaskan oleh narasumber kita yang kece-kece ini, kita lanjut ke unsur ekstrinsiknya. Boleh Kak Iis dijelaskan nih bagaimana unsur ekstrinsik dari cerpen ini? Oke, makasih. Boleh banget nih Kak. Jadi dalam cerpen ini karya Gede Arianta Sutama ini lahir di Bali pada tanggal 15 Juli 1955. Jadi Gede Arianta Sutama ini itu seniman berkebangsaan Indonesia dan sejumlah karyanya itu berupa cerita pendek, novel maupun esai yang dipublikasikan di berbagai media massa. Jadi Gede Arianta Sutama ini merupakan salah satu penerima penghargaan Pusala Sastra Khatulistiwa untuk kategori prosa melalui karyanya Mandi Api. Gede Arianta ini juga mengawali debutnya sebagai penulis sejak usia muda. Yaitu Gede Arianta Sutama ini menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Peternakan Universitas Udayana di Denpasar, Bali. Nah, ia juga menjabat sebagai pemimpin redaksi mingguan Karya Bakti pada tahun 1981 sampai 1987 dan redaktur harian Nusa Tenggara pada tahun 1989 sampai 1990. Gede Arianta Sutama ini juga kerap mempublikasikan karya-karyanya di berbagai media massa. Dan setiap 2 pekan sekali, ia juga menuliskan skenario atau penyuluhan peternakan dan memerankannya untuk stasiun TVRI di Denpasar. Dan ini dilakukan pada tahun 1979 sampai dengan 1981. Hingga kini, Gede Arianta Sutama ini masih aktif dalam menulis esai, budaya, serta cerita pendek sembari mengurus percetakan. Nah, kita sudah tahu latar belakang dari penulis cerpen ini. Lalu bagaimana tema-tema yang sering diangkat oleh Gede Arianta ini? Bisa dong dijelaskan? Boleh banget. Jadi minat utama Gede Arianta itu dalam karyanya dari tema-temanya itu seputar masalah realitas sosial Kak, yang memungkinkan pembaca itu untuk memahami dinamika sosial yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Bali. Warna lokal atau kedaerahan Bali yang kental itu merupakan sisi lain yang menarik dari karya-karya tema Gede Arianta ini. Jadi melalui karya-karya tersebut itu memasukkan idiom-idiom Bali dengan tetap menghubungkannya dengan konteks yang lebih universal. Dari biografi pengarang Gede Arianta itu dapat diketahui bahwa kebanyakan karya-karyanya itu menggunakan latar belakang di Bali, yaitu tempat di mana beliau lahir dan besar di sana. Maka tidak heran jika Gede Arianta itu banyak mengangkat isu-isu sosial yang terjadi di sana. Oh, jadi terungkap nih kenapa latar dari tempat yang diceritakan di cerpen ini Bali, karena Gede Arianta sendiri itu besar dan lahir di Bali. Nah, jadi selanjutnya adalah hubungan antara karya sastra dengan hubungan masyarakat penulis kita, yaitu Gede Arianta. Bisa dijelaskan juga nih, guys? Jadi pada cerpennya yang berjudul Berbekal Nasi Kuning Kekahyangan ini menampilkan warna masyarakat Bali yang kental. Itu bisa disampaikan melalui tadi yang sudah dijelaskan bahwa terdapat penggunaan kata dan rasa yang disampaikan kepada pembaca. Jadi latar sosial yang digarap itu secara meyakinkan oleh Gede Arianta Sutama ini. Hal lain itu juga dikemukakan dalam karya-karya Arianta ini, itu berupa adanya dialog-dialog yang tampil menarik dan latar sosial yang digarap secara meyakinkan dan berbagai masalah yang terjadi dalam lingkungan orang Bali tersebut. Nah, lalu bagaimana hubungan karya sastra ini, yaitu cerpen, dengan kondisi psikolog dari penulis kita, yaitu Gede Arianta?
Bisa dijelaskan? Jadi karya Gede Arianta ini banyak memikat pembaca karena gagasan uniknya itu diungkap melalui bahasa yang jernih dan menyentuh serta ringan, namun dapat tersampaikan kepada pembaca dan juga tentunya mengesankan. Selain itu terdapat beberapa penggunaan istilah lokal seperti kahyangan yang merujuk pada alam roh. Jadi setiap karya Gede Arianta Sutama ini juga memiliki gaya bahasa yang tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat majas yang selalu menunjukkan ciri khasnya dalam tulis. Jadi para pembaca itu akan dibawa seolah-olah merasakan cerita dari sudut pandangnya yang selalu menarik dan unik itu. Yang dapat dikatakan bahwa gaya bahasa seorang Arianta ini berbeda dari penulis yang lain. Nah, baik, yang terakhir nih, unsur esensi dari hubungan karya sastra dari cerpen ini dengan pikiran penulis yaitu Gede Arianta, bisa disampaikan? Nah, jadi dalam cerpen ini itu tampak sangat jelas ya dalam ajakannya yang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, penggunaan akal dan ilmu pengetahuan, dan dalam mengubah nasib dan meningkatkan taraf kehidupan. Jadi Gede Arianta ini mencoba untuk menyampaikan amanatnya itu melalui salah satu kalimat dalam cerpen tersebut itu, jangan kita pikirkan itu, yang penting kita selamat dan sehat. Kemudian ada beberapa kata yang saya lupa, pokoknya intinya itu pesan yang ingin disampaikan oleh Gede Arianta itu disampaikan atau melalui tokoh dari ayah yang berbicara kepada anaknya, yang menjelaskan bahwa Bali itu harus tetap dijaga kebudayaan dan kekuasaannya dari orang luar. Jadi Gede Arianta berharap Bali itu dapat mencapai sebuah kesejahteraan atau kejayaan melalui warga masyarakat lokal tersebut. Wah, menarik banget nih pembahasan kita kali ini tentang cerita pendek yang judulnya Berbekal Nasi Kuning ke Kahyangan. Nah, jadi kita lebih tahu nih tentang perayaan dan tradisi di Bali, tentang tradisi seperti Kuningan dan Galungan, dan juga kisah dari keluarga yang begitu hangat sampai aku yang mendengar juga ikut merasakan kehangatan itu. Nah, mungkin bincang-bincang kita kali ini cukup sampai di sini aja. Dan untuk narasumber kita, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di rumah. Mungkin sedikit pesan untuk teman-teman. Bisa disampaikan. Nah, jadi pesan yang dapat diambil dari cerpen ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu pemuda, kita itu harus bisa melestarikan semua tradisi yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita. Nah, kalau bukan kita, lalu siapa lagi kan? Bener banget tuh. Nah, benar itu, kita sebagai generasi muda jangan lupakan tradisi dari leluhur kita. Nah, sudah cukup ya bincang-bincang kita di siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bisa memberi info positif dengan teman-teman di rumah. Bisa nih, kakak narasumber kita bisa ikuti jargon podcast kita ini. Boleh banget tuh. Gimana tuh, Kak? Bincang-bincang tercengang, oke? 1, 2, 3. Bincang-bincang tercengang. Bye-bye. Bye-bye. Subscribe to my channel.